Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Rafina Gosni dengan nomor NIM 21058106 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu pada bagian Administrasi Ketatausahaan Sekolah. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama yaitu apa sih itu pengertian dari administrasi ketatausahaan, kemudian tata ruang kantor dan sekolah, dan yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, teman-teman, untuk bagian pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan itu pengertian dari administrasi ketatausahaan. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha sendiri terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda, di mana tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Nah, jadi menurut arti dari tata dan usaha, maka kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan mengelola dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Lalu, administrasi tata usaha sendiri juga memiliki pengertian di mana itu adalah segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, itulah pengertian dari administrasi ketatausahaan sekolah. Lalu kita akan lanjut kepada bagian kedua, yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Ini terdiri dari 3 bagian, di mana itu adalah asas-asas pokok dari tata ruang kantor, kemudian bentuk-bentuk tata ruang kantor, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama yaitu asas-asas pokok tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Richard, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. 4 asas itu semestinya harus saling melengkapi agar terciptanya suasana yang rapi dan teratur. Di mana 4 poin tersebut, yang pertama adalah asas jarak terpendek. Apa sih asas jarak terpendek itu? Di mana perubahan tata ruang kantor di mana itu ditata, menata letak meja-meja dengan jarak tidak terlalu jauh, tidak terlalu lebar, sehingga pengarahan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh, di mana akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain dibandingkan dengan jarak dekat yang tidak terlalu lebar. Nah, yang kedua yaitu asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan ruangan yang menurut urutan pekerjaan, di mana itu menjadikan pekerjaan lebih baik, lebih cepat
cepat dan tidak membuat lebaran pegawai karena pengaturan materinya sudah teratur dan terurut. Nah, yang ketiga yaitu azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan yang luas atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka akan diisi dengan furniture lain seperti tanaman, hias, akuarium, dan lain sebagainya agar ruangan semakin nyaman dan asri. Dan yang keempat adalah azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini mungkin apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerja maupun pegawai tata ruang, di mana itu dapat diubah dan mudah serta cepat. Nah, pada poin kedua yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama yaitu tata ruang tertutup, di mana suatu tata ruang dikatakan terpisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi dalam beberapa bagian. Yang kedua yaitu tata ruang terbuka. Dalam susunan ini ruangan dipergunakan untuk bekerja, tidak dipisahkan oleh sekap-sekap, tetapi semua aktivitas dilakukan pada satu ruangan yang besar dan terpantau. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor, dimana yang pertama pekerja harus mengalir terus-menerus secepat mungkin dalam garis lurus. Kemudian bagian-bagian seksi yang berfungsi sama yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Dan yang ketiga itu aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jangka yang pendek. Dan yang terakhir itu meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Nah, teman-teman nih, yang terakhir kita masuk ke dalam poin peranan guru dalam administrasi ketetausahaan sekolah. Apa aja sih peranan guru tuh? Peranan guru tuh ada dua. Yang pertama yaitu pencatatan murid, dan yang kedua yaitu pencatatan guru. Yang pencatatan murid ini itu pencatatan terhadap siswa, terutama dalam siswa yang baru masuk naik kelas per semester, pindah, lulus dan sebagainya. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dalam partisipasinya dalam kerjasamanya sebagai alat kontrol menegakkan tata tertib sekolah. Nah, yang kedua itu pencatatan tentang guru, di mana data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan naik pangkat. Demikian pula dengan keadaan guru melaksanakan tugas sebagai pengawal, terutama bagi PNS, di mana itu sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.